Adik-adik sudah siap belum nih untuk mendengarkan kisah menawan sang teladan? Pada kesempatan pagi hari ini, Kang Oja akan melanjutkan kisah menawan sang teladan dari kisah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Kisah menawan sang teladan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Adik-adik semuanya, kali ini Kang Oja dalam format yang tentunya baru di dalam kisah menawan sang teladan. Dan adik-adik, Kang Oja akan membawakan kisah-kisah para sahabat Nabi yang mulia, yang mereka adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teman-temannya dari Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adik-adik, para sahabat ini adalah manusia dari generasi yang paling terbaik, dan tidak akan ada lagi generasi yang terbaik yang sebanding dengan mereka. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya manusia adalah generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Dan setelahnya dan generasi setelahnya adalah yang lebih baik, dan juga setelahnya adalah generasi yang lebih baik. Adik-adik semuanya, para sahabat Nabi adalah orang-orang pilihan yang Allah pilih, yang mereka menjadi orang-orang yang patut untuk kita tiru. Dan adik-adik, di dalam kisah mereka ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Sebagaimana adik-adik kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat Yusuf ayat yang ke-111, Allah Subhanahu wa taala berfirman, adik-adik, sesungguhnya di dalam kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini Kang Oja membawakan kisah dari sahabat Rasulullah SAW yang terpilih dan yang paling terbaik. Bil, tahu gak siapa sahabat Nabi SAW yang terbaik dan terpilih? Nggak tahu? Pernah dengar gak, Bil? Kisah tentang sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Utsman. Belum pernah? Padahal tuh kisah sahabat Nabi yang mulia loh, adik-adik. Adalah sahabat Nabi yang paling utama dan orang nomor 1 yang merupakan sahabat yang luar biasa. Mau tahu kisahnya? Asal juga mau tahu gak kisahnya? Mau tahu nggak? Baik adik-adik semuanya, kita simak kisah dari Abdullah bin Utsman radhiyallahu anhum. Kisah sahabat, kisah para sahabat. Adik-adik, kisah sahabat Rasulullah SAW yang akan Kang Oja bahas pada kali ini adalah kisah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya sering kita mendengarnya. Beliau memiliki nama lengkap, yaitu adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy at-Taimi. Nama kunyah beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Sebelum beliau masuk Islam, beliau adalah orang yang senantiasa menjaga dirinya dari perkara yang buruk yang menjadi kebiasaan di negerinya saat itu. Di antara keburukan yang biasa dilakukan oleh orang-orang pada saat itu adalah meminum minuman yang memabukkan. Dan beliau termasuk orang yang menjauhi perbuatan tersebut. Beliau adalah orang yang tidak suka meminum minuman yang memabukkan. Aku adalah orang yang menjaga kehormatan dan menjaga muru'ah. Siapa yang meminum khamar, maka berarti dia telah melalaikan kehormatan dan muru'ahnya. Dan selain pintar berdagang, beliau adalah orang yang terkenal sangat jujur dan juga sangat cerdas. Abu Bakar As-Siddiq sudah menjadi teman Rasulullah SAW sebelum menjadi seorang muslim. Adik-adik, Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah bermimpi. Di suatu malam, Abu Bakar bermimpi melihat bulan yang turun ke Mekah. Kemudian tiba-tiba bulan tersebut terpisah-pisah dan menyebar ke seluruh rumah dan tempat di kota Mekah. Pecahannya
memasuki setiap rumah, dan Abu Bakar melihat seolah-olah bulan itu menjadi satu di atas pangkuannya. Ketika terbangun dari tidurnya, Abu Bakar pun menceritakan mimpinya kepada seorang rahib yang berada di Syams, namanya Buhaira. Kemudian pendeta itu bertanya, "Dari manakah Anda berasal?" "Dari Mekah," kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. "Dari suku apa?" "Saya dari Quraisy." "Apa pekerjaan Anda?" "Saya seorang pedagang." Kemudian rahib berkata, "Kalau Allah membenarkan mimpi Anda tersebut, sesungguhnya akan diutus seorang nabi dari kaum Anda, sedangkan Anda akan menjadi pembantu utamanya di masa hidupnya dan khalifah pengganti sepeninggalnya." Ketika Abu Bakar mendengar sahabatnya yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan Islam, maka Abu Bakar masih ingat peristiwa mimpi tersebut. Lalu Abu Bakar berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, apa buktinya ajaran yang engkau bawa ini?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Mimpi yang engkau lihat di negeri Syams." Adik-adik, ternyata Rasulullah SAW mengetahui tentang mimpinya Abu Bakar, yang padahal Abu Bakar tidak pernah cerita kepada siapapun tentang kisah mimpi tersebut. Mendengar yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, lalu Abu Bakar pun langsung memeluk sahabatnya, kemudian mencium keningnya dan berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah." Setelah beliau menyatakan keislamannya, beliau pun mengajak yang lain untuk masuk Islam. Salah satu yang memeluk Islam dari ajakannya Abu Bakar Siddiq adalah Al-Arqam bin Abil Arqam, yang rumahnya beliau menjadi tempat pertemuan dari orang-orang yang masuk Islam, yang merupakan sebagai tempat awal terbentuknya masyarakat Islami yang dibimbing dan dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana orang-orang yang mendakwakan Islam, mereka mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan. Begitu pula yang dialami oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pun mendapatkan ujian dan cobaan. Adik-adik semuanya, Abu Bakar adalah sahabat Nabi SAW sejak beliau masuk Islam, dan hingga akhir hidupnya beliau tidak pernah mendustakan dan meragukan apa yang disampaikan dan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dalam satu peristiwa, itu peristiwa Isra dan Mi'raj, Abu Bakar adalah orang yang paling membenarkan peristiwa tersebut ketika orang-orang mendustakan apa yang terjadi dan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang kafir Quraisy, mereka pun mengejek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka mendengar apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Lalu orang-orang kafir Quraisy berkata, "Apakah engkau mengetahui kalau temanmu mengaku melakukan perjalanan pada malam hari ke Baitul Maqdis?" Kemudian Abu Bakar Siddiq bertanya, "Au qala dzalika?" Apakah ia mengatakan seperti itu? Kemudian orang-orang kafir Quraisy berkata, "Naam, iya. Andai ia memang mengatakan seperti itu, sungguh dia Muhammad berada di atas kebenaran." Lalu mereka berkata lagi, "Apakah engkau mempercayainya bahwa ia pergi semalaman ke Baitul Maqdis, lalu pada pagi harinya sudah kembali?" Abu Bakar Siddiq menjawab, "Bahkan aku membenarkannya fima huwa ab'adu min dzalika, yang lebih jauh dari itu. Aku percaya tentang wahyu langit yang turun pagi dan petang." Hadis diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Dari sinilah kemudian adik-adik Abu Bakar Siddiq mendapat gelar As-Siddiq, yang selalu membenarkan. Adik-adik semuanya, demikianlah kisah Abu Bakar bagian pertama yang Kang Oja bisa sampaikan di kesempatan kali ini. Adik-adik, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu bagian pertama ini. Yang pertama, keutamaan untuk menjaga muru'ah, menjaga kehormatan diri. Yang kedua, bahwasanya setiap orang-orang yang beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua, "Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedang mereka tidak diuji lagi?"
Dan adik-adik, pelajaran yang ketiga, bahwasanya apa saja yang kita dengar, yang kita ketahui, yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka wajib bagi kita untuk menerimanya, membenarkannya, dan mengamalkannya. Adik-adik semuanya, demikianlah kisah Abu Bakar bagian pertama yang bisa Kang Oja sampaikan. Nantikan kembali kelanjutan dari kisah ini. Kisah sahabat, kisah para sahabat. Itu dia adik-adik. Ternyata adik-adik, Abdullah bin Utsman adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Adik-adik semuanya, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, yang pertama adalah adik-adik bahwasanya orang-orang beriman akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan keimanan mereka. Begitu, Bil. Sebagaimana tadi kan Abu Bakar diuji dengan dia dipukuli ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah SAW. Ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan begitu saja menyatakan bahwasanya mereka berkata kami telah beriman, padahal mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa, Bil? Tahu nggak, Bil? Nggak tahu ya. Yang kedua adalah ujian seseorang itu tergantung besarnya keimanan. Semakin besar ujiannya atau semakin besar keimanannya, maka semakin besar ujiannya. Yang paling besar ujiannya siapa? Nggak tahu. Yang paling besar adalah adik-adik adalah para nabi. Jadi adik-adik semuanya, ujian yang paling terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala para nabi. Kemudian siapa? Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang setelahnya dan orang yang semisalnya yang setelahnya. Maksudnya adalah para sahabat Rasulullah dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Nah, adik-adik semuanya, itulah dua pelajaran dari kisah Abu Bakar Siddiq pada bagian yang pertama yang mengisahkan bagaimana perjalanan beliau masuk Islam dan awal-awal beliau ketika beliau belum masuk Islam. Dan kita akhiri, Bil, bersama-sama dengan doa kafatul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.